Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan memimpin langsung 5 pertemuan pada konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN yang diselenggarakan di Labuan Bajo pada Rabu 10 Mei 2023. Presiden Jokowi juga akan memimpin 3 pertemuan pada esok harinya Kamis 11 Mei 2023. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada konferensi pers pada Selasa 9 Mei 2023. Retno menerangkan akan ada 5 pertemuan yang semuanya akan dipimpin oleh Bapak Presiden, yaitu pertemuan KTT dalam format pleno, dan kemudian ada 4 pertemuan interface, masing-masing dengan parlemen, dengan youth, dengan ABEJ, atau dengan bisnis, dan juga dengan high level task force. Isu trafficking in person, terutama kejahatan di bidang online scamming, turun menjadi pembahasan para pemimpin negara ASEAN. Retno mengatakan pemimpin ASEAN akan mengadopsi deklarasi pemberantasan perdagangan orang yang disebabkan oleh penyalahgunaan teknologi pada pertemuan di Labuan Bajo. Pemimpin ASEAN juga akan membahas isu mengenai masalah Myanmar, termasuk isu serangan yang baru-baru ini terjadi pada saat AHA Center dan tim monitoring ASEAN hendak menyampaikan bantuan kemanusiaan. Halo teman-teman semuanya. Di sini kami dari tim 2 dari kelompok ekonomi ingin menjelaskan tentang ASEAN. Kira-kira teman-teman udah tahu belum sih apa itu ASEAN? Nah, sebelum kita mempelajari tentang ASEAN, yuk kita kenalan dulu dengan anggota kami. Halo semuanya yang menonton video ini. Sebelumnya, jika aku memperkenalkan diri, nama aku Cahaya Olivia. Hai, aku Ella Febrian. Halo, perkenalkan nama aku Vanessa Galuwardani. Hai semuanya, kenalin nama aku Prinsa. Perkenalkan, nama saya Raffi Adi Setiawan. Halo, perkenalkan, nama saya Tabita Zairus Handayani. Yuk, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke materinya. Di sini kami dari kelompok 2 akan membahas tentang latar belakang berdirinya ASEAN, tujuan dibentuknya ASEAN, anggota-anggota ASEAN, dan komunitas masyarakat yang terdapat di ASEAN. Untuk latar belakang akan dibacakan oleh Tabita. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan organisasi regional yang berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Organisasi ini lahir dari penandatanganan Deklarasi Bangkok yang dilakukan oleh 5 menteri luar negeri dari negara Asia Tenggara, yaitu ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Francisco Ramos dari Filipina, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Tanat Koman dari Thailand. Teman-teman, kalian pernah nggak mikir kayak siapa ya pendiri ASEAN itu? Nah, tepat banget di sini aku bisa nih menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, karena di sini aku punya satu foto yang berisikan 5 anggota pendiri ASEAN. Yang pertama ada Narciso Ramos dari Filipina, yang kedua ada Adam Malik dari Indonesia, dan yang ketiga ada Tanat Koman dari Thailand, yang keempat ada Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan yang terakhir ada S. Rajaratnam dari Singapura. Nah, kira-kira foto ini tuh diambil pada 18 Agustus tahun 1967 saat Deklarasi Bangkok, yaitu peristiwa berdirinya ASEAN. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk bagian tujuan dibentuknya ASEAN, itu akan dibacakan oleh saya pribadi. Tujuan utama dibentuknya ASEAN adalah untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi, demi menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera. Berikut adalah tujuan-tujuan ASEAN yang lebih rinci nih teman-teman. Yang pertama ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi. ASEAN berupaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan budaya di kawasan melalui usaha bersama. Hal ini dilakukan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang stabil, sehingga dapat meningkatkan daya saing regional.
Yang kedua, ada menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Tujuan penting lainnya adalah untuk memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Ini dicapai dengan menjunjung tinggi keadilan, supremasi hukum, dan prinsip-prinsip piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam hubungan antar negara. Yang ketiga, ada memperkuat kerjasama lintas sektor. ASEAN memfasilitasi kerjasama yang aktif dan saling membantu antar anggota untuk mengatasi masalah-masalah bersama, seperti kejahatan lintas negara. Selain itu, organisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam pemanfaatan pertanian dan industri nih, sehingga memperbaiki sarana transportasi dan komunikasi. Terakhir, ada mempromosikan pendidikan dan penelitian. ASEAN mendorong kerjasama dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan penelitian dengan memberikan bantuan timbal balik dalam bentuk fasilitas dan saran. Ini bertujuan untuk memajukan pengkajian tentang Asia Tenggara dan meningkatkan sumber daya manusia di kawasan. Seperti itu. Itu adalah tujuan-tujuan dari terbentuknya ASEAN ya teman-teman. Selanjutnya ada anggota-anggota ASEAN. Kira-kira siapa aja yang tergabung dalam anggota ASEAN? Nah, materi ini akan disampaikan oleh Nesa. Daftar negara anggota ASEAN. 1. Indonesia, masuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan Ketua Presiden Prabowo Subianto. 2. Malaysia, masuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan Ketua Yang Mulia Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. 3. Thailand, masuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan Ketua Yang Mulia Raja Maha Vajiralongkorn Pra-Vajiraklaw Chow Yuhua. 4. Filipina, masuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan Ketua Presiden Ferdinand Romualdez Marcos Jr. 5. Singapura, masuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dengan Ketua Presiden Tharman Shanmugaratnam. 6. Brunei Darussalam, masuk pada tanggal 7 Januari 1984 dengan Ketua Yang Mulia Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah. 7. Vietnam, masuk pada tanggal 28 Juli 1995 dengan Ketua Presiden Luong Chuang. 8. Myanmar, masuk pada tanggal 23 Juli 1997 dengan Ketua Presiden U Win Myint. 9. Laos, masuk pada tanggal 23 Juli 1997 dengan Ketua Presiden Thongloun Sisoulith. 10. Kamboja, masuk pada tanggal 30 April 1999 dengan Ketua Yang Mulia Raja Norodom Sihamoni. Latar belakang berdirinya ASEAN tidak terlepas dari kondisi Asia Tenggara pada masa itu yang masih menghadapi berbagai persoalan, seperti konflik politik dan ideologi akibat pengaruh Perang Dingin, ancaman ketidakstabilan keamanan, serta perlunya kerjasama untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, ASEAN terus berkembang hingga kini beranggotakan 10 negara Asia Tenggara. Pemimpin ASEAN menyatakan bahwa Timor Leste akan secara resmi diterima sebagai anggota penuh di KTT ASEAN ke-47 yang dijadwalkan pada Oktober 2025. Dan kini, ASEAN menjadi salah satu organisasi kawasan yang berperan penting dalam menciptakan stabilitas, kerjasama, dan kemajuan bersama di tingkat regional maupun internasional. Nah, di sini kita sudah sampai ke pilar ASEAN. Pilar ASEAN akan disampaikan oleh Cahaya. Dalam perjalanan perkembangannya, ASEAN menyadari bahwa untuk tetap relevan dan kuat di tengah arus globalisasi, dinamika geopolitik, serta berbagai ancaman keamanan yang bersifat lintas negara, dibutuhkan integrasi yang lebih mendalam dan menyeluruh antar negara anggotanya. Kesadaran ini pun mendorong ASEAN untuk mengambil langkah strategis dalam memperkuat kerjasama regional yang tak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tapi juga mencakup bidang politik, keamanan, serta sosial dan budaya.
Momentum penting ini terjadi pada konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-13 yang diselenggarakan di Singapura pada tahun 2007. Dalam pertemuan tersebut, pemimpin negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk membentuk masyarakat ASEAN atau ASEAN Community sebagai wujud komitmen bersama menuju kawasan yang lebih terintegrasi, stabil, dan sejahtera. Masyarakat ASEAN atau ASEAN Community berlandaskan pada 3 pilar utama, yaitu ASEAN Political Security Community atau APSC, ASEAN Economic Community atau AEC, dan ASEAN Socio-Cultural Community atau ASCC. Ketiga pilar utama itu memiliki tujuan masing-masing, dan Indonesia berperan penting dalam 3 pilar utama tersebut. Nah, untuk itu kita akan membahas satu persatu 3 pilar utama mulai dari APSC, AEC, dan SCC. Kita akan membahas satu persatu dari 3 pilar utama ASEAN. Yang pertama yaitu ASEAN Political Security Community atau APSC, yang dalam bahasa Indonesianya adalah Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, memiliki tujuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan regional dan global, serta memastikan negara-negara hidup dalam kedamaian, keadilan, demokrasi, dan keharmonisan. Nah, Indonesia juga pernah mengusulkan beberapa usul yang diterima dalam APSC. Contohnya, mendorong pengamatan pemilihan umum sukarela atau Voluntary Electoral Observation. Yang kedua, membentuk Komisi Pemajuan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak. Yang ketiga, memasukkan elemen memerangi korupsi dan pemajuan prinsip demokrasi. Yang keempat, menggagas pembentukan ASEAN Institute for Peace and Reconciliation. Yang kelima, menggagas pembentukan ASEAN Maritime Forum. Yang keenam, membentuk kerjasama penanganan illegal fishing. Dan yang terakhir, menyusun instrumen ASEAN tentang hak pekerja migran. Nah, itu dia usul-usul dari Indonesia yang diterima dalam APSC. Selanjutnya, kita akan membahas pilar kedua ASEAN. Nah, pilar kedua ASEAN yaitu ASEAN Economic Community atau AEC, yang biasanya dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Merupakan salah satu dari 3 pilar utama ASEAN yang bertujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara sehingga ASEAN dapat bersaing dengan ekonomi besar lainnya di dunia seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Nah, MEA ini dibentuk pada 31 Desember 2015 sebagai bagian dari visi ASEAN 2025 untuk menciptakan kawasan yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dengan pembangunan ekonomi yang merata, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan standar hidup. Nah, Indonesia memiliki banyak peran dalam MEA, dalam ekonomi ASEAN. Yang pertama, memprakarsa masyarakat ekonomi ASEAN. Kedua, pelopor ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Ketiga, penyedia lumbung padi ASEAN. Keempat, partisipasi dalam perjanjian perdagangan regional. Kelima, pendirian pusat studi ASEAN. 6. Aktif dalam ekspor dan impor. 7. Pengembangan infrastruktur maritim. 8. Pengembangan industri halal. Nah, itu dia peran Indonesia dalam MEA. Sangat banyak kan? Selanjutnya kita akan bahas ke pilar yang ketiga. Nah, yang ketiga adalah ASEAN Social Cultural Community atau ASCC. Adalah salah satu dari 3 pilar utama masyarakat ASEAN atau ASEAN Community yang berfokus pada kerjasama di bidang sosial, budaya, dan pembangunan manusia. Tujuannya adalah untuk mewujudkan ASEAN yang berpusat pada rakyat dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, serta membangun identitas dan solidaritas kawasan berdasarkan nilai-nilai bersama seperti keadilan sosial, kesetaraan, dan keberlanjutan. Nah, Indonesia juga memiliki peran dalam ASCC atau dalam sosial budaya ASEAN. Yang pertama, aktif mengirimkan delegasi dalam pertukaran pelajar, aktif berperan dalam kegiatan kebudayaan antar negara, turut serta memberikan bantuan kemanusiaan dan peserta serta tuan rumah ajang olahraga internasional. Nah, itu dia ketiga pilar utama ASEAN yang masih ada sampai sekarang, yaitu dalam bidang politik dan keamanan, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Untuk latar belakang AFTA dan tujuan AFTA akan dijelaskan oleh Raffi. AFTA atau ASEAN Free Trade Area
Latar belakang AFTA adalah maraknya perdagangan bebas yang dianut oleh berbagai negara di dunia. Konsep Free Trade Area atau keluasan perdagangan bebas lahir untuk mempermudah dan meningkatkan perdagangan negara-negara di Asia Tenggara. Bentuk kerjasama di bidang ekonomi negara-negara ASEAN sebenarnya sudah digagas sejak KTT ASEAN 1 pada 1976. Tujuan AFTA adalah menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif, sehingga produknya memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional. Untuk meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi di pasar dunia, maka dilakukan penghapusan batasan tarif dan non-tarif antar negara. Selain itu, AFTA juga dibentuk untuk menarik banyak investasi asing langsung ke ASEAN dan menciptakan pasar regional bagi masyarakat Asia Tenggara. Nah, selanjutnya apa sih peran Indonesia di ASEAN? Nah, peran ini akan dijelaskan oleh Prinsa. Jadi, di sini aku mau menyampaikan materi mengenai peran Indonesia dalam ASEAN dari berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik dan keamanan, hingga sosial budaya. Yang pertama di bidang ekonomi, yaitu ada sebagai pelopor AFTA. Indonesia menjadi salah satu pelopor terbentuknya ASEAN Free Trade Area pada tahun 1992. Tujuannya untuk menciptakan perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara, sehingga produk negara-negara anggota bisa bersaing di pasar regional maupun global. Yang kedua, sentral konektivitas. Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur regional seperti jalur transportasi laut dan udara, agar arus barang, jasa, dan investasi antar negara ASEAN menjadi lebih lancar dan efisien. Yang ketiga, basis produksi dan investasi. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan jumlah penduduk yang besar, Indonesia menjadi salah satu pusat produksi sekaligus tujuan utama investasi di kawasan ASEAN. Yang keempat, ada pemberdayaan UMKM. Indonesia aktif mendorong pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Langkah ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga menjadi strategi penting untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, kita masuk ke bidang politik dan keamanan. Yang pertama, ada mediator konflik. Indonesia berperan penting dalam memediasi berbagai konflik di kawasan Asia Tenggara, seperti di Kamboja dan Filipina. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas regional. Yang kedua, ada penjaga perdamaian. Indonesia aktif mengirimkan pasukan penjaga perdamaian dalam misi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa disebut PBB. Serta, Indonesia juga berperan aktif dalam forum-forum ASEAN terkait keamanan kawasan. Yang ketiga, ada promotor demokrasi dan HAM. Indonesia turut mendorong prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai nilai penting yang harus dijunjung tinggi oleh negara-negara ASEAN. Lalu di bidang yang terakhir yaitu sosial dan budaya, yang pertama ada kerjasama budaya. Indonesia berperan aktif dalam menyelenggarakan festival budaya, pertukaran pelajar, hingga produk pelestarian warisan budaya untuk mempererat hubungan antar bangsa di ASEAN. Yang kedua, menjaga keragaman. Indonesia mendorong toleransi dan penghormatan antar budaya sebagai bentuk kekuatan ASEAN yang kaya akan keragaman etnis, bahasa, dan agama. Yang ketiga, ada konektivitas masyarakat. Indonesia mendorong interaksi lintas generasi, khususnya bagi kaum muda ASEAN, melalui dari berbagai banyak program seperti program pendidikan, olahraga, dan juga teknologi. Yang keempat, ada tanggap bencana. Indonesia berperan aktif dalam kerjasama ASEAN di bidang kebencanaan, mulai dari mitigasi, bantuan darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Mengingat bahwa kawasan Asia Tenggara adalah kawasan yang rawan akan bencana alam. Wah, videonya sudah habis nih. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal hingga akhir dan berhasil paham nih sama materi apa yang kita sampaikan. Terima kasih sekali lagi ya teman-teman.